Aceh TV kebanggaan urang Aceh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali untuk Anda semuanya pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti biasa di hari Selasa, kita bertemu lagi di program Haba Urung Ineng bersama saya Agustiada dan juga beberapa narasumber kita di sore hari ini untuk membahas tema perempuan pemimpin perubahan untuk pembangunan berkelanjutan yang mendukung pemenuhan HKSR perempuan. Apakah itu HKSR? Nanti kita bicarakan ya. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang sudah hadir cantik-cantik. Selamat sore, assalamualaikum untuk Ibu Riswati SPD IMSI selaku Ketua Flower Aceh. Ya, selamat sore. Ini kali kedua kita ketemu ya Ibu ya. Kedua ya. Oke, baik, terima kasih dan assalamualaikum untuk Ibu Amrina Habibi SH selaku Ketua P2T P2A Aceh. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada Ibu Irawati SPD, tokoh perempuan Gampung. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam. Oke, ini gimana nih kabarnya? Tadi kan sempat hujan ya. Kayaknya kalau jam segini memang waktunya nih enaknya tidur. Waktunya bobo cantik kalau kata Ibu Riz. Ya baik, saya ke Ibu Riswati dulu nih ya. Cerita dong sedikit tentang Flower Aceh. Ini kan banyak yang nggak tahu Flower ini apa sih sebenarnya. Ya, Flower Aceh ini salah satu LSM ya, lembaga swadaya masyarakat yang didirikan sudah cukup lama. Tahun 89 nggak salah. Dan ya sudah cukup lama dan fokus pada upaya penguatan dan pemberdayaan perempuan di komunitas di desa. Dan kalau Ibu Riris ya, oke, bisa panggil Riris. Kalau Ibu Riris sendiri terjun langsung ke Flower ini bergabung nih sudah berapa lama? Saya sendiri sejak tahun 2015 bergabung di Flower Aceh dan mulai banyak berkegiatan di dalamnya ya. Gitu. Ini semacam komunitas atau seperti apa sih bayangan? Flower ini perkumpulan, lembaga perkumpulan. Jadi didirikan dan dia punya anggota, ada 21 anggota Flower Aceh yang mereka punya background yang berbeda-beda. Ada yang mewakili tokoh adat, tokoh agama, akademisi, kemudian dari penggiat sosial dan banyak ya. Jadi 21 orang itu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan ini juga laki-laki dan juga perempuan sih? Iya, ada laki-laki dan perempuan yang punya keinginan bersama untuk berupaya melakukan upaya-upaya pemenuhan hak perempuan di Aceh. Kalau untuk Bu Riri sendiri nih, alasan yang paling kuat hingga terjun ke Flower ini apa nih? Ya, saya berpikir penting mengkontribusikan diri untuk Aceh, menjadikan Aceh lebih baik. Bicara Aceh lebih baik harus memastikan keikutsertaan perempuan dalam seluruh proses pembangunan di Aceh. Dan saya melihat Flower Aceh punya visi dan misi yang sama dalam tujuan saya, sehingga saya memilih Flower juga untuk bagian dari strategi pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh. Oke, kemudian dipilih menjadi Ketua Flower Aceh. Direktur ini. ya. Oke, ini seperti kita musyawarah dulu untuk memilih atau bagaimana? Flower Aceh punya mekanisme pemilihan secara terbuka. Jadi kita punya musyawarah besar yang itu dilakukan setiap 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Dan ini adalah tahun ke? Ini saya generasi kelima. Jadi di pemilihan yang ketiga, sebelumnya ada Ibu Soraya Kamaruzaman, kemudian Pak Erwin, Ibu Elvida, lalu Ibu Desi Setiawati, dan terakhir saya generasi kelimanya. Oke, generasi kelima. Ini sampai berapa tahun ke depan lagi nih sisanya? Kalau proses menjabat itu 4 tahun, satu periode 4 tahun. 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun kemudian apakah Anda naik lagi atau tidak? Apakah tetap fokus terhadap pemberdayaan perempuan atau bagaimana? Ya, saya pikir dimanapun kita berada, kita akan fokus pada satu tujuan. Karena sebelumnya juga saya di P2T P2A juga di Balai Syura. Tapi itu tadi, kita punya satu tujuan besar bersama bahwa membangun bekerja untuk pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh. Sehingga dimanapun tempatnya, tujuan ini tetap harus ada. Oke, luar biasa sekali. Ini memang murni datang dari hati ya kalau soal pembelaan perempuan ya. Bukan hanya soal digaji berapa, tapi seberapa kita pedulinya terhadap perempuan-perempuan Aceh yang pastinya. Terima kasih Bu Riris, nanti kita sambung lagi. Dan saya ke Ibu Amrina.
Ibu, seperti apa bayangan Anda melihat perkembangan ataupun ini kesibukan Ibu Amrina sendiri dalam kasus pemberdayaan perempuan? Ya, ini seperti apa Ibu? Boleh cerita sedikit? Ya, sehari-hari dari tahun 2013 ya, saya memiliki konsentrasi untuk mendorong berbagai kebijakan terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan korban ya, dan termasuk di dalamnya anak melalui satu unit pelayanan yang berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan yang dikenal dengan nama P2TP2 ya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Anak, dengan 5 jenis layanan utama, layanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan, artinya siapapun yang kemudian mengetahui telah terjadinya kekerasan ya, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan berbasis gender lainnya, silakan datang ke tempat kami jika itu memang masuk dalam kategori intervensi kritis ya. Kita tidak akan persoalkan soal administrasinya, tapi jika tidak maka kita akan memberikan sejumlah informasi karena layanan tingkat awal itu harusnya dilakukan di tingkat kabupaten kota karena P2TP2 itu ada perjenjangannya ya, ada di 23 kabupaten kota. Layanan yang kedua adalah kita bersama dengan pengurus terutama divisi yang sangat besar. Divisi pelayanan itu melakukan rujukan medis baik untuk pemeriksaan kesehatan dan juga kebutuhan untuk visum dan untuk proses penegakan hukum ya kan? Yang ketiga adalah layanan rehabilitasi sosial, bagaimana upaya-upaya untuk memulihkan kondisi psikologis korban ya, ini terkait dengan HKSR ini di mana korban-korban kekerasan ini kan mengalami berbagai disfungsi sosial ya, kekerasan yang menyebabkan gangguan motoriknya, psikologisnya, bahkan yang juga nampak adalah bagaimana menimbulkan bekas secara fisik akibat tamparan, pukulan, berbagai hal lah ya. Dan kemudian di layanan rehab sos ini juga ada yang namanya penguatan rohaniawan yang dilakukan oleh Ustadz, salah satu Ustadz kita itu Ustadz Nasrul, yang saya pikir pemirsa cukup mengenal ya sosok beliau. Dan kemudian ada layanan informasi dan bantuan hukum ya. Layanan ini diberikan oleh para legal dan juga pengacara yang punya komitmen sangat tinggi karena walaupun banyak pengacara di Aceh hari ini, tapi pengacara yang punya komitmen dan konsentrasi khusus untuk membela perempuan dan anak, khususnya korban-korban kekerasan seksual, ini masih sangat terbatas. Iya. Dan yang terakhir layanan kita adalah layanan reintegrasi sosial. Bagaimana kemudian kita membangun kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dari keluarga korban, masyarakat di kampung, agar bisa menerima dan menciptakan situasi yang kondusif untuk tidak terjadinya pengulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke. Kerja-kerja ini ya adalah kerja-kerja yang sangat menantang ya. Kerja-kerja yang sangat luar biasa, kerja-kerja kemanusiaan yang tidak pernah mengenal waktu ya, bisa terjadinya tengah malam yang kita tidak bisa prediksi. Dan untuk melakukan penanganan serta upaya pemulihan kepada korban juga butuh waktu yang panjang, butuh dukungan dari kita bersama, karena kalau tidak berpeluangnya untuk terjadinya pengulangan kekerasan yang dikenal dengan istilah reviktimisasi itu sangat besar. Oke, baik. Ibu, kita break dulu sebentar waktu, tapi nanti saya akan sambung ke Ibu Irawati ya. Baik pemirsa di rumah, kita akan break sebentar waktu untuk pelaksanaan salat ibadah asar di sore hari ini.